Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fadil Pratama, student Faculty of Social Political Science, Department of Governmental Science, University of Muhammadiyah, Malang. Through this video, I will answer midterm exam question about government bureaucracy. Question 1. Please provide the definition of bureaucracy. Bureaucracy comes from the word bureaucracy, English bureau plus cracy, defined as an organization that has a chain of command in the form of pyramid, where more people are at the lower level than top level. Usually found is agencies that are civil or military in nature. In this chain of command, its job position and responsibility is described in the organization. This organization also has strict rules and procedures that tend to be less flexible. Another feature is that there are usually many forms that must be complete, and delegation of authority must be carried out in accordance with the hierarchy of power. So, bureaucracy is a meaningful what means the completeness of the state, especially covering the fields of institutional management and staffing, which have the responsibility of carrying out the roles of government every day. In general, bureaucratic development includes a variety of plain activities at increasing the effectiveness of government in carrying out its function. Question 2. What is the history of bureaucracy? Kind of then the main reason why bureaucracy was invented for what? So, the concept of bureaucracy was raised by M. de Journey through a letter dated July 1, 1764, written by Baron de Grimm, referring to the idea of Journey who complained about self-serving government. De Journey mentioned this tendency as disease because bureaucracy mania. The idea of bureaucracy is not something new. It is a mistake to think that this consensus just arisen. Complaints about the government are not new either, as of the government itself. Also, the principle of government to be carried out by people who are good and capable are ideas that have long been developed in the philosophical entering of both West and East. Since the advent of the journey, the term bureaucracy was widely adopted in political dictionary in Europe. During the 18th century, the first term bureaucracy was quickly adopted in the same sense Germany is bureaucracy, later becoming bureaucratic. In Italy, becoming bureaucracia, and English becoming bureaucracy. The derivation of the term bureaucracy also developed remarkable and is after this journey period. Bureaucracy and bureaucracy appear. The French dictionary 1798 defines bureaucracy as a power influence from a leader and staff of government bureaucracy, whereas the 1813 edition of German dictionary defines bureaucracy as authority of power, in which is various government departments and branches take it from citizens from themselves. So the basic term in bureaucratic meaning a writing desk, which means the place where official work. Jadi meski demikian, dalam penggunaan awal sekaligus penyebarluasan istilah birokrasi itu justru dilakukan novelis Balzac, salah satu seorang yang paling bertanggung jawab dan konsisten dalam penyebaran istilah ini melalui novelnya Les Employés pada tahun 1836, yang kemudian diadopsi sebagai konsepsi yang serius oleh Frederick Dudley pada 1864 ketika ia membicarakan tentang birokrasi, yakni tingkah laku dan sepak terjang dari pejabat profesional yang merugikan warga negaranya. Karena itu, label sosialis besar Prancis harus lebih meminta maaf atas kepenggunaan istilah hibrida yang telah diciptakan dalam novel yang ringan. Tema ini yang diangkat birokratisme itu sebagai deliberasi yang secara militer oleh Joseph Orzechowski pada tahun 1904. Seorang pembela Polandia yang berutang pada pemikiran dalam SMOH yang banyak
dibicarakan tentang penyalahgunaan yang dilakukan birokrasi. Pada 1896, birokrasi itu dalam kamus politik Prancis disebutkan berasal dari Jerman dan dipopulerkan oleh Balzac. Terus konsep birokrasi ini lebih meluas ke Inggris melalui terjemahan karya berbahasa Jerman. Karya George Germany and the Revolution pada tahun 1819 yang diterjemahkan ke bahasa Inggris dalam 2 versi yang berbeda pada tahun 1820. Istilah birokratik dihindari untuk diterjemahkan sebagai birokratis, sehingga pada terjemahan surat perjalanan seorang pangeran pada tahun 1832 menyebutkan birokrasi telah menggantikan tempat dari aristokrasi dan memungkinkan besar akan segera menjadi posisi yang sama. Pada perenungan selanjutnya, kamus berikutnya mulai menyebutkan istilah ini, Spencer, yang dimana juga mulai menulisnya di bukunya tentang birokrasi dengan mengacu pada Perancis. Menulis dalam karyanya Principles of Political Economy pada tahun 1848 menempatkan diri sebagai penentang dari konsentrasi, semua keterampilan, pengalaman, serta kekuasaan dari tindakan yang terorganisasi di tangan manajemen kepentingan yang luas. Ia menyebutkan sebagai dominan birokrasi yang muncul dalam masyarakat Inggris. Miles di sini lebih menegaskan yang dimana kecenderungan itu merupakan main cause of the interior capacity of political life yang menandai karakteristik dari negara yang over government. Kala itu Miles dalam Considerations of Representative Government pada tahun 1861 yang mana itu membandingkan yang dimana di luar pemerintahan perwakilan, maka bentuk pemerintah yang memiliki keterampilan politik ini lebih tinggi adalah birokrasi tersebut. Bahkan birokrasi ini berjalan dengan nama monarki atau aristokrasi sekalipun. Di sini Miles lebih menggambarkan esensi birokrasi sebagai pemerintah yang dikendalikan oleh mereka yang melakukan secara profesional. Itu menurut governance by profession. Question 3. What is bureaucracy for you and is good or bad? Please provide your opinion. I think that bureaucracy is good or bad. If it's good, from what is bad. If you give a problem, relate to bureaucratic applications. Next question number 4. What the problem of bureaucracy? The main problem in integrity of bureaucracy. If the bureaucrats can have a high sense of integrity at work, then problems such as corruption, collusion, nepotism can be overcome and certainly have a high responsibility. Question number 5. What is the basic concept of bureaucracy? Di sini saya mengambil konsep Karl Marx ya, yang dimana mulai mengolaborasi konsep birokrasi dengan menganalisa dan mengkritik falsafah Hegel yang mengenai negara, yang menganalisis bahwa administrasi negara atau birokrasi sebagai sebuah jembatan antara negara, pemerintah dengan kelompok masyarakat, di mana kelompok masyarakat ini terdiri dari kelompok kepentingan khusus, particular interest, yang diwakili oleh kelompok para pengusaha dan kelompok profesional, yang sedangkan kelompok kepentingan umum sendiri itu telah diwakili oleh negara, yang dimana di antara dalam keduanya itu pemerintah yang merupakan sebagai perantara yang memungkinkan pesan kepentingan khusus tersalurkan kepentingan umum, yang sehingga birokrasi juga diharuskan pada posisi netral. Jadi di sini birokrasi sendiri merupakan jembatan negara dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat netral. Question number 6. Please describe the history of Indonesian bureaucracy and what bureaucratic reform in the history of Indonesia do you know? Jadi reformasi birokrasi yang merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan merupakan berdasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terutama lebih menyangkut kepada aspek-aspek kelembagaan, organisasi, pelaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur negara. Melalui hal ini dapat diharapkan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang pada awalnya berorientasi kepada uang dan penataan keuangan yang tidak efektif serta efisien. Selain itu juga reformasi birokrasi telah menjadi tulang punggung dalam perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang mendepankan kepentingan rakyat yang dibandingkan pribadi birokrat tersebut. Reformasi birokrasi di Indonesia sendiri itu telah diatur dalam peraturan presiden pada nomor 81 tahun 2010, yang dimana tentang grand design reformasi birokrasi ketika pada tahun 2010 hingga 2025, yang dimana sebagai tindak lanjut pemerintah mengeluarkan keputusan presiden nomor 23 tahun 2010 tentang pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional dan tim reformasi birokrasi nasional.
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi itu sudah telah diterapkan sejak pada tahun 2010 di setiap kementerian atau lembaga setelah keluarnya peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara. Dan reformasi birokrasi pada nomor 20 tahun 2010 yang hal ini lebih mendukung operasionalisasi desain reformasi birokrasi dan merupakan landasan untuk melakukan reformasi birokrasi pada tahap berikutnya. Next, question number 7, the influence of the social environment on the bureaucracy. How bureaucracy and culture are connected? Please provide example. Bureaucratic culture can be described as a system or set of values that have symbol. Values orientasi, belief, knowledge, and life experience that are internalized into the mind. This set of values and actualized and the attitudes, behavior, and action carried out by each member of an organization called the bureaucracy. Every aspect in the life of bureaucratic organization is always in contact with the cultural aspect of the local community. For example, there are still many bureaucrats who consider superior to big kings, so submit to and obey superior. Question number 8. Please compare classical and modern diplomacy. What is the difference? Jadi di sini karakteristik diplomasi tradisional menurut Brian Weil dalam buku Globalization of World Politics and Introduction to International Relations yang dijelaskan beberapa karakteristik dari diplomasi tradisional. Menurut Baylis dan Smith pada tahun 1998, yang pertama itu lebih berkenan dengan masalah struktur diplomasi tradisional lebih cenderung bersifat kepada sebuah bentuk proses komunikasi antara negara satu negara lain secara ofisial daripada bentuk organisasi politik lainnya. Karena itulah diplomasi jenis ini juga lebih sering disebut dengan first track diplomasi. Dengan kata lain, diplomasi tradisional itu lebih cenderung kepada set-based activity. Yang kedua, itu secara tradisional diplomasi ini telah diatur pada suatu dasar hubungan bilateral yang besar dan biasanya dilakukan secara rahasia serta dikarakteristikan oleh peraturan dan prosedur yang khusus dengan cara memberikan batasan pada dua golongan yang tentu saja itu lebih membuat diplomasi tradisional menjadi lebih mudah untuk menjaga segala negosiasi di antara mereka secara rahasia. Dalam diplomasi tradisional ini juga lebih dikenal sejumlah hak, keistimewaan dan kekebalan yang diberikan kepada diplomat serta semua aktivitas diplomatik. Terus yang ketiga itu dia berkenaan dengan agendanya, yang dimana diplomasi tradisional ini lebih memiliki agenda yang berorientasikan high politik seperti isu perang, perjanjian perdamaian, serta batasan-batasan dalam negara. Terus untuk karakteristik diplomasi modern itu dia lebih meletuskan perang dunia pertama, yang dimana itu dalam membuat orang-orang yang semakin merasa yakin bahwa misalnya diplomasi ini yang tradisional itu lebih bersifat rahasia harus dirubah dan diganti dengan diplomasi modern, yang dimana sehingga dalam pembuatan beberapa karakteristik yang berbeda pada diplomasi modern daripada diplomasi tradisional. Yang pertama itu diplomasi ini itu lebih bersifat terbuka pada publik sehingga meminimalisir prasangka yang buruk. Terus yang kedua itu dengan diubahnya diplomasi tradisional yang menjadi diplomasi modern atau lebih dekat second track diplomasi, secara otomatis itu lebih membuat proses diplomasi ini lebih menjadi aktivitas yang lebih rumit karena tidak adanya melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan visi dan misi sebuah diplomasi. Namun juga lebih dalam situ juga itu lebih melibatkan lebih dari satu aktor, baik aktor intergovernmental organization, non-governmental organization, MNC, bahkan individu. Yang ketiga itu diplomasi modern ini tidak hanya memiliki agenda yang berkenaan dengan high politik, namun juga memiliki agenda yang bersifat low politik. Contohnya aja seperti masalah ekonomi, sosial, dan isu kesejahteraan. Karena pada diplomasi jenis ini, penghindaran yang terjadinya perang menjadi prioritas utama. Dalam diplomasi model ini, negara itu masih melanjutkan diplomasi bilateral dengan negara lain. Di samping itu juga ada pula diplomasi yang masih dilakukan oleh kelompok-kelompok negara yang secara multilateral. Salah satunya melalui PBB. Sebagai contoh adalah diplomasi yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Diplomasi ini merupakan sebuah bentuk sarana khusus dalam berdiplomasi yang menitik beratkan pada usaha memperoleh dan mengolah informasi yang berkaitan dengan diplomasi Amerika Serikat melalui internet. Itu menurut Effendi pada tahun 2008.
Diplomasi ini juga dibangun untuk merespon informasi dari luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat dan melakukan di dunia maya. Pihak Departemen Luar Negeri ini itu membentuk badan khusus yang menangani masalah diplomasi dengan tujuan membawa diplomat Amerika Serikat dalam proses mengambil keputusan melalui teknologi informasi, meningkatkan hubungan dan peran serta peran Amerika Serikat sendiri itu terhadap masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri itu lebih meningkatkan manajemen informasi dan pengetahuan di sosial media rakyatnya tersebut. Terus pertanyaan nomor 9 itu, what the problem bureaucracy face in the era of information technology or IT, how IT can improve the bureaucratic system. First, provide example of the less innovation in the bureaucratic space related of development of IT. So there are still many bureaucrats who have not been literate in information technology to become uptakers in application of IT in the government. When in fact, if the bureaucrats are able to run information technology and provide information-based distribution of service will further accelerate performance effectively and efficiently, as well as the among citizen application program in Kota Batu as local payments service to local government regarding the facilities and infrastructure that is not good, so the government can respond quickly through the application and conduct an evolution of the issue. Pertanyaan nomor 10 itu, what plus and minus of using information technology IT by the government nowadays. Itu kelebihannya lebih cepat, lebih tepat dan efisien waktu, serta itu lebih mempermudah kinerja para birokrat dalam melayani masyarakat. Sedangkan kekurangannya itu masih banyaknya para birokrat itu belum memiliki keahlian di dalam bidangnya dalam teknologi informasi, jadi menjadi kendala dalam penerapannya. Jadi yang dimana banyaknya tuntutan dari masyarakat itu menuntut sebuah adanya keahlian dari para birokrat sendiri, karena biar lebih mempersingkat waktu mereka dalam mengurus semua keperluan kebutuhan mereka.